Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairi sholihin fid dharaini amin wa radhiyallahu ankum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa sarat nafsuhu al-jahilatu al-ammaratu bis-su'i mudillatan. Ada yang menafsirkan di situ tidak pakai ditakdirkan wasarat, tapi langsung wa nafsuhu al-jahilatu an-nafsu wa nafsu al-jahilatu mudillatun, jadi khabar daripada wa nafsu yang jadi mubtada. Tetapi wasarat di sini kata Imam Nawawi wasarat nafsuhu al-jahilatul ammaratu bis-su mudillatan. Di sini kata Imam Ghazali, kondisinya ini model ustadz, ulama, kiai atau siapapun dia adanya, kalau dia cari harta semata, kalau modelnya kayak tadi tuh ulama yang kayak gitu, kejiwaannya bagaimana? Dia adalah seorang yang selalu diganggu oleh kegenitan hawa nafsunya. Dia punya nafsu genit, binal, binal. Binanya bagaimana? Di sini dikatakan nafsunya, kata Imam Ghazali, kata dalulil mar'ah ma'a zawjiha, seperti genitnya, manjanya seorang istri kepada suaminya. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit minta kudu diturutin, nggak diturutin merengut, kan begitu ya? Ini banyak. Jadi binal, genit, kolokan, nafsunya kolokan, pengennya diturutin aja. Nih kejiwaan nafsunya orang yang kayak model begini. Lalu bahasanya kok mudillatun, kok tidak mulaibatun? Tetapi mudillatun di sini, mudillah itu bidhammil mim, dibaca dhammah mimnya, wa kasrid dal, dan dibaca kasroh dalnya. Kenapa? Min adillah bihamzatus sayrurah kama fi sihah. Itu diambil dari fi'il madi adalah atau adillah bihamzatus sayrurah, itu dengan memakai hamzah sayrurah di awalnya, kama fi sihah, sebagaimana yang telah diterangkan di dalam kitab As-Sihah. Anda bisa baca sendiri. Lalu kemudian wa makna zalika, adapun maksud daripada kata-kata wa nafsuhu al-jahilatul ammaratu bisu' mudillatun, di situ adalah maksudnya annan nafsa sarat dulalan atau dilalan ay mula'ibatan ma'a sahibiha. Nafsunya itu selalu menjadi penggoda, selalu menjadi tahanan, selalu menjadi rantai untuk dirinya. Enggak bisa dia terkungkung oleh nafsunya. Selalu keinginannya yang lebih besar daripada niat baiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia selalu dikejar-kejar oleh waktu, bukan untuk ibadah, tapi untuk memenuhi hasrat keinginan dunianya. Pengen motor, pengen mobil, dianya udah punya motor, udah punya mobil, dia masih kejar mobil motor buat anaknya. Anaknya udah ponakannya, ponakan udah mantunya, terus nggak ada selesai-selesainya. Pembangunannya terus di atas tanah pesantren ia bangun dengan meminta-minta sumbangan kemana-mana. Tetapi begitu jadi, bukan santri isinya, tapi anak mantu sama cucunya pada ngendon di situ semuanya. Padahal itu tanah wakaf, itu tanah wakaf, itu sumbangan orang, itu sumbangan orang. Dia mau, dia enak, dia santai ketika anaknya tidur di tempat sumbangan orang itu. Ini syubhat. Ia bawa kasih makan uang-uang itu untuk orang-orang yang harusnya dia tasarrufkan dari sumbangan-sumbangan kepada anak yatim.
kepada fuqara dan masakin, dia buat pakai untuk pinjam dulu buat beli motor anaknya, pinjam dulu buat nyetorin mobilnya, segala macam. Nah, orang yang kayak gini selalu, kenapa? Karena memang hatinya itu sudah menjadi hakim buat dia, sudah menjadi mulaibah, pengadilan bahasanya buat dia, sudah mempermainkan ia, sudah menggoda ia, sudah binal dan membuat ia binal di dalam hatinya. Dia selalu tergoda oleh keinginan yang macam-macam. Lalu kemudian summa bayyanal musannif badallu liya ma'ahu biqaulihi tumannihi wa turajjihi. Lalu kemudian mana model kegenitan itu nafsu di dalam diri orang-orang yang seperti ini? Tumannih, dia selalu berangan-angan, dia berharap tanpa ingin kerja yang keras. Tumannih aitaratan ta'muruhu nafsuhu bi ayatamanna, atau ta'muruhu nafsu bi ayatamanna ma ba'da husulan, atau ma ba'uda husulan kal jannati was thawabil azim. Ini satu ketika nafsunya akan mendorong ia untuk berharap, untuk berangan-angan kepada pencapaian sesuatu yang masih jauh untuk ia hasilkan. Angan-angan dia bahwa dirinya ahlu surga, dirinya banyak pahalanya, dirinya ahli mengumpulkan kebaikan, segala macam sudah dibisikin terus oleh nafsunya. Ini nafsunya genit, nafsunya selalu binal menggoda ia. Dia merasa dalam dirinya ahli surgalah dia, ahli pahala lah dia, banyaklah pahalanya. Kadang-kadang suka sok tuh ustad kan, tenang aja gue yang ngerjain, ntar pahalanya buat lu, begitu kan? Dia udah kebanyakan pahala, banyak. Ustad kiai kadang-kadang suka yang penting dapat sumbangan, kan begitu ya? Nang pak, ntar saya bacain, pokoknya pahalanya buat bapak semua. Hebat. Padahal kita nggak pernah tahu apakah kita dapat pahala atau tidak dari ibadah kita, walaupun syarat rukun fikihnya sudah benar. Nah, ma'adzalika tumannih, dengan nafsu itu menggoda kita, tumannih wa turajjihi. Nafsu kita membisikkan kita untuk menjadi orang yang pandai berhayal, berhayal akan ganjaran yang besar, berhayal akan surga, berhayal akan bidadari. Lebih dari itu, kita terlenakan, dininak bobokan oleh hawa nafsu kita, akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, kita nggak pernah tahu mati kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kapan mati kita nggak tahu. Makanya kita dianjurkan untuk selalu meminta mati dalam keadaan husnul khatimah. Nggak bisa kita menjamin diri kita mati dalam keadaan yang benar, tetapi kadang-kadang perlakuan kita, sikap kita, tingkah laku kita, kata-kata kita, kelakuan kita menunjukkan bahwa kita sudah menjadi orang yang ahli husnul khatimah. Na'udzubillah. Tetap tidak boleh. Karena itu kata Imam Ghazali di sini adalah penggoda hati, penggoda nafsu kita. Itu tetap tidak boleh kita mengatakan entar pahalanya buat lu semua, tidak boleh. Sama-sama kita butuh pahala. Bukan cuman orang awam yang butuh pahala. Walaupun kita sudah ngaji, kita masih butuh pahala. Walaupun kita sudah ngaji, kita butuh ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh seakan-akan ambil datu semua pahalanya buat lu. Kita juga dapat pahala. Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Di sini dibabarkan oleh Imam Ghazali bahwa hati-hati kalau sudah mudillatun, kita punya hawa nafsu, nafsu yang bodoh, nafsu yang selalu memerintahkan kejelekan, akan selalu genit di dalam hati kita, genit di depan mata kita, genit di dalam pikiran kita, genit di dalam khayali kita.
maka ma'adzalika tumanni, kita dengannya akan diseret untuk menjadi penghayal-penghayal, akan menjadi seorang yang terlena dengan angan-angan ganjaran yang besar, terlena dengan sorga, terlena dengan bidadari, seakan-akan cuma kitalah ahlinya, karena kita sudah ngaji terus, karena kita sudah sholat terus, karena kita sudah baik terus. Belum tentu, belum tentu masuk surganya kita bukan dengan amaliyah kita, tetapi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting cari rahmat Allah, tarik dengan mengikuti semua perintahnya dan menjauhkan semua larangannya. Itu yang dimaksudkan dengan takwa. Ketika kita sholat bukan berarti kita menjadi ahlul jannah, tetapi kita menarik rahmat Allah, karena dengan begitu keridhaan Allah akan ada. Maka dengan sekonyong-konyong kalau Allah sudah ridho, rahmat Allah sudah ada, pasti ganjarannya surga, kan begitu. Maka nggak boleh seorang yang sholat langsung mengatakan ahlu surga, tidak boleh. Kenapa? Karena itu lo mau ahli surga mau kagak tetap taklif mak kudu jalan. Tugas perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha bebas, tidak bisa dipaksa. Walaupun kita ibadah mantep, walaupun kita tahajud mantep, maksiat mantep nggak pernah kita lakukan sama sekali, tapi kalau kata Allah nggak masuk surga, lo masuk neraka, hak Allah. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Tidak boleh kita memaksa-maksa Allah. Apalagi yang lagi doa, gua kan udah bener banget ini wirid tiap malam, udah 7 hari puasa, ngapa kagak dapetin duit. Kesel sama tasbih, kesel sama sejadah, kesel sama diri sendiri, akhirnya males ibadah. Banyak yang kayak begitu. Gua ngaji wiridan katanya baca waqiah 41 kali, rezeki datang, ini mantap, begini hari belum sampai juga, kesel, Quran dilemparin. Ada yang begitu. Dan ini bukan orang goblok yang begini, kadang-kadang ustad, kadang-kadang santri, kadang-kadang orang yang udah ngaji. Di depan mata kepala saya ada yang begitu, sampai tasbihnya diputusin. Padahal tuh tasbih dari gurunya. Nih tasbih pakai wirid, udah wirid mulu sampai gini hari, katanya motor kita sampai ditarik begitu sama leasing. Katanya tasbih dulu dikasih, katanya bisa ngundang rezeki sampai gini hari, tamu kagak ada yang atuh, barang datangnya kagak ada. Lah ngarepinnya tamu, lu kagak mau jalan, lu bilang diputusin tuh tasbih. Kesel sama Allah, kesel sama Allah. Naudzubillah, jangan sampai. Dan ini orang-orang sering kali di tengah-tengah kita terjadi. Lalu bagaimana waturajihi ay wataratan ta'muruhu nafsuhu bi ayataraji masahala husuluh kalmal wa kasratil atsba. Dan nafsu ini akan mendorong ia menjadi orang yang berharap, menjadi orang yang terlalu pede, yang terlalu optimis untuk mendapatkan perkara-perkara yang dekat, yang mudah diambil, dicari, digapai. Contohnya seperti apa? Harta. Berani banget kalau udah nawar barang, berani banget kalau udah bebelian. Anaknya minta motor, nggak pakai 2-3 kali ngocap, tenang, besok 2 kali ceramah lunas. 2 kali ceramah ada, tenang, besok ada orang mati di sana, ada tenem apa? Mayan borongan ngaji 7 juta satu orang, kan gitu ya. Ya hitung sama dia, wah beli ninja ini mah, begitu. Ini proyeknya proyek yang begitu-begitu dijadiin namanya waturaji. Dia selalu didorong oleh hawa nafsunya untuk menjadi seorang yang terlalu pede, terlalu optimis dalam menggapai sesuatu yang mudah digapai, seperti harta, seperti banyaknya murid, seperti banyaknya pengikut, banyaknya tamu. Dia bagaimana? Dia pede, tenang aja, ntar juga tamu pada datang. Ntar nih tamu datang, ya lumayan 1 orang sekian. Udah naker we dia. Ada. Teman saya banyak yang jadi dukun dadakan, banyak. Saya udah pensiun. Kan?
saya udah pensiun, jadi mau balik pensiun, jadi dukun pensiun. Banyak kadang-kadang, ya Allah tenang, ini penyakit mau balik. Dulu saya ceramah 10 tahun sama kemana-mana, wah ngambil mobil, beli tanah, beli bikin rumah, sampai ditanya ntar bagaimana bang sama bini bayarnya. Itu kan tukang banyak banget, 50. Ini kan rumah gede bang, tiap bulan kita harus mengeluarkan duit segini, tiap minggu kudu bayar tukang begini. Tenang, besok 60 kali ceramah kelar nih rumah. 60 kali ceramah, 60 kali 5 juta kan begitu. Ini penyakit, ini penyakit jelas. Roman yang nggak ada yang ngundang, bikin promosi, bikin temennya disogok. Wah, ini gua kasih sorban kiai, lu mau nggak? Tapi ajak gua dong ceramah, begitu. Gua punya nomane gajah, begitu katanya. Banyak, udah 8 tahun dah. Nah, itu pengalaman yang saya lihat di tengah-tengah dunia persilatan. Di tengah-tengah dunia persilatan ada juga butong painya, ada juga itu pasukan gilanya ada. Jadi di tengah-tengah para mubaligh, di tengah-tengah para asatidz, di tengah-tengah perkumpulan para ulama, ternyata ada yang daglognya, ada itu kurang lebih 90,99% gitu. Nah, iya, jadi kan ada juga namanya. Nah, jumlahnya berapa? Kalau di total 90,99%. Nah, itu hampir semua kan begitu ya. Lalu kemudian bagaimana? Wa tad'uhu ay wa taratan tatlubu nafsu ila ayyamunna 'ala Allah bi ilmihi. Ini yang lebih ngeri. Yang lebih ngeri ini lagi, ya Allah, kadang-kadang satu ketika nafsunya itu menuntut ia untuk mengadakan ta'addud, untuk mengadakan pra-peradilan kepada Allah dengan ilmunya. Allah, dia tuntut Allah sama dia. Ya Allah, qad alimtu kadza wa kadza, ya Rabb, saya sudah ngaji, apa itu udah saya pelajarin, wiridan segala macam udah saya baca, nggak pernah saya ke diskotik, nggak pernah saya berteman sama preman, nggak pernah saya ngibulin orang, nggak pernah macam-macam. Kenapa hidup saya susah banget sih begini? Wah, itu mualim lagi munajat sama Allah sampai begitu-gitu banget nih. Padahal itu bukan munajat, itu adalah yamunna 'alallahu bi ilmihi. Dia selalu menggugat Allah, dia gugat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati, ini yang paling bahaya. Wa tad'uhu ay wa taratan tatlubu nafsuh. Nafsu kita akan mengajak kita untuk berbuat apa? Ila ayyamunna ayyu'addida 'ala Allah, untuk berhitung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tagih janji Allah, padahal ya Allah, walaupun kita ngaji, kadang-kadang ngaji kita nggak benar. Walaupun kita sholat, kadang-kadang sholat kita pamer. Walaupun kita ini pantas boleh jadi tidak ada yang dikabulkan oleh Allah, tetap hidup dibikin susah. Kok pakai gugat sesuatu yang udah rusak? Contohnya apa? Contohnya petani jambu, jambu udah pada busuk, dibawa ke pasar, lah orang dimarah-marahin suruh beli, emang jambunya busuk. Sekalipun dibeli juga paling harganya murah. Begitupun Allah subhanahu wa ta'ala, kita ibadah kita rusak semuanya. Kita banyak bohongin orang, kita hanya benar di hadapan orang, kita hanya khusyuk di hadapan orang, tetapi hati kita berharap yang macam-macam. Hati kita rumangsa merasa jadi orang yang sudah baik. Ini rusak ibadah kita. Maka ketika kita sodorkan kepada Allah dalam doa kita, Allah nggak sudi menerima hujatan atau gugatan kita. Tapi kalau memang itu sudah benar, sholat kita betul-betul baik, syarat rukunnya benar, ngaji kita, ibadah kita baik semuanya, insya Allah pasti akan diterima, tanpa kita menghujat Allah, tanpa kita menggugat Allah.
Tanpa kita beber di hadapan munajat kita, Allah tahu pasti bakal dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini udah jelas. Lalu bagaimana? Wa takhayyala ilaihi nafsuh. Dan yang lebih parah lagi, dia selalu nafsunya itu mengajaknya untuk takhayyal. Takhayyal ini khuyala itu ma baina takabbur wal ujub. Sesuatu di antara takabur dan ujub, di atas ujub tapi belum masuk pada takabur. Belum dikatakan takabur, tapi sudah di atas bangga. Ini takhayyal. Apa itu khuyala? Khuyala ini dia selalu merasa besar kepala. Ngucap sombong si kagak, tapi kelakuannya, angkuhnya, mesemnya, ajer mukanya kagak ada. Sombong mah kagak, ngina orang mah kagak, ngagul mah kagak, tapi mukanya irit. Senyum kagak mau, kalau enggak ditanya kagak nanya, ditanya jawab. Tapi kalau buat mulain kagak bakalan dah. Nah ini orang-orang yang begini nih, ma baina takabbur wal ujub. Biasanya khuyala namanya, khuyala. Nah ini takhayyala ilahi nafsuh. Nafsunya ngipas-ngipasin biar dia menjadi orang yang sombong. Bagaimana ngipas-ngipasinnya? Aitu qi'un nafsu bi wahmi wa khaldihi annahu khairun min katsirin min ibadillah. Dia selalu akan disodorkan di pikirannya, di matanya itu orang selalu akan dipaparkan oleh hawa nafsunya tentang segala kesusahan hidup yang ia alami. Kesusahan di dalam perjuangan, lelah letihnya perjuangan, capeknya berjuang, capeknya membangun, capeknya apa, wa khaldihi, dan lama istiqomahnya dia, apa segala macam keteguhan hatinya, mau hujan mau panas tetap ngaji, kalau dia ustadz tetap datang. Ini juga bakal jadi alat buat setan untuk menggoda kita. Capek kita kadang, anak bini kita enggak makan demi membela perjuangan. Semen kagak ada, kita beli semen, padahal anak kita ngerengek minta sepatu, kita kalahin. Yang penting majelis taklim jalan, yang penting pesantren tetap berterbangun. Ini dipajadiin alat oleh iblis, oleh nafsu kita. Biar apa? Annahu khairun. Rumangsa. Gua mah kagak pernah duluin keluarga, gua mah nggak pernah duluin ini, gua ngalah, biarin dah, yang penting ini buat perjuangan. Akhirnya dia merasa dirinya khairun min katsirin min ibadillah, lebih bagus daripada ibad Allah yang lain, daripada hamba-hamba Allah yang lain. Dia menyangka dirinya udah paling top, udah paling hebat, udah paling jag-jagnya, udah paling teguh-teguhnya, udah pejuang sejatinya di tengah-tengah umatnya Rasulullah SAW. Ini bahaya, ini bahaya. Ai bisababi kasrati ilmihi, apalagi disebabkan ilmunya sudah banyak, fikih pinter, ceramah bagus, baca kitab bagus, usaha maju, ilmu manajemennya cakep, mobilnya mewah, keren, begitu kan? Semua urusan sama dia keren kan? Nyembur orangnya bisa juga. Penyakit apa aja, yang patah tulang dia bisa, yang mimisan dia bisa, yang bisulan bisa, segala macam diobatin sama dia. Sampai yang paling parah tumor bisa diobatin. Langsung dia merasa annahu khairun min katsirin min ibadillah. Dia lebih hebat daripada semuanya hamba-hamba Allah. Yang lain juga berjuang, tapi cuman satu sisi, ngajar doang. Yang lain berjuang, cuman satu sisi doang, ceramah doang. Kalau dia bisababi kasrati ilmihi, dengan sebab banyaknya ilmu yang dia kuasai, dia merasa dirinya lebih hebat, lebih top. Dan ini takhayyala, dia sudah dikipas-kipasin oleh
iblis nafsunya itu untuk menjadi orang yang gumedi, yang sombong, yang belagu. Dia kadang-kadang merasa dirinya udah paling lama berjuang. Dia merasa dirinya paling susah-susahnya berjuang. Perjuangannya penuh dengan kesusahan, penuh dengan kebingungan, penuh dengan huru-hara, tapi ia mampu melewatinya. Nah inilah dia menyangka dirinya annahu khairum min katsirin min ibadillah, ay bisababi kasrati ilmi. Fakun ayyuhat talib. Maka bagaimana kita menyikapi sikap-sikap yang seperti itu? Kalau memang di dalam diri kita pernah terbetik, pernah terlintas hal-hal yang seperti itu, maka sekali lagi mari kita luruskan niat kita. Jangan pernah kita jadikan ilmu kita sebagai zari'ah, sebagai khirqah yata'akkalu biha. Jangan pernah kita jadikan ilmu kita sebagai mata pencarian untuk mencari makan, untuk makan kita, untuk makan anak dan istri kita. Jadikan ilmu kita ini sebagai perjuangan bekal mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk menjadi mata pencarian, bukan untuk menjadi kebanggaan sebab kasratil atsba wa yata'azzazu biha. Dengan banyaknya pengikut, dengan banyaknya murid, dengan banyaknya jamaah, kita jangan bangga dengan sebab itu. Jangan juga kita merasa diri hebat lebih daripada yang lain karena banyaknya pengajian yang kita pegang, karena banyaknya tempat-tempat pengajian yang ngundang kita. Tetapi lebih daripada itu, mari kita berharap di balik kebanggaan orang-orang terhadap kita atau kesalutan, ketawaduan, kenurutan orang-orang kepada kita, mudah-mudahan menjadi wasilah kita pun akan dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya nanti kelak di akhirat. Kenapa? Karena yang namanya ilmu, kata Imam Kharrasan Abu Abdurrahman Muhammad Al-Husaini As-Sulami, yang mana beliau ini wafat pada tahun 412 Hijriah, berarti tidak jauh dari zaman Nabi. Beliau di dalam kitab Tabaqatus Sufiyah, di dalam bab uyubin nafsi, bab aibnya nafsu, aibnya diri, wa mudawataha, dan cara mengobatinya, itu wa adabus sufiyah. Beliau radhiyallahu taala anhu berkata, kullu ilmin la yurasu sahibahu al-khasyah wa tawadu wan nasihatil khalqi wasyafaqati alaihim wa la yahmiluhu ala husni muamalatillah wa ada'il amanah wa mukhalafatin nafsi wa mubayanatis syahwat, fadzalikal ilmu alladzi la yanfa'. Al-Imam As-Sulami mengatakan bahwa setiap ilmu yang tidak mewariskan, tidak melahirkan rasa takut kepada Allah, walaupun itu jenisnya ilmu agama, pokoknya setiap ilmu ngaji tapi tidak mewariskan, tidak melahirkan rasa tawadu, rendah hati, tidak melahirkan rasa nasihat lil khalqi wa syafaqah alaihim, tidak ada kelembutan di dalam hatinya kepada makhluk, tidak ada nasihat, tidak mau bilangin orang padahal ilmunya banyak, tidak mau meluruskan orang padahal ilmunya banyak. Dia punya ilmu tapi dia nggak mau kasih nasihat orang pada orang yang membutuhkan nasihat. Dia punya ilmu tapi dia tetap merengut sama orang. Mahal itu senyum, mahal itu bahasa, ajar muka nggak mau, apalagi terlebih sama anak-anak yang di tongkrongan dia nggak mau. Dia bawaannya gedeg aja sama orang bawa gitar, gedeg aja dia bawaannya sama orang rambutnya dimerah-merahin. Ya Allah, ini nggak ada syafaqah, tidak ada kelembutan di dalam diri, di dalam hatinya kepada orang-orang yang seperti itu di tengah-tengah masyarakatnya. Wala yahmiluhu ala husni muamalatillah, dan dia tidak pernah berupaya untuk membaguskan ibadahnya kepada Allah. Salatnya makin males, tahajudnya perhitungan sama Allah. Kalau lagi susah doangan tahajud, kalau sholat hajatnya mah terus nggak pernah berhenti. Kenapa? Biar banyak undangan, kan begitu ya? Banyak. Anda apalagi duha, wah urusan duit nomor satu. Duha waqiah nggak pernah ditinggal. Dia pikir tuh Quran cuma waqiah doang kali, padahal 30 juz. Wala yahmiluhu ala husni muamalatillah, dia nggak pernah berupaya untuk memperbaiki
amaliyahnya kepada Allah, bagaimana ibadahnya, bagaimana sunnahnya, bagaimana wajibnya, bagaimana malamnya, bagaimana siangnya, bagaimana pagi dan sorenya, apa zikir yang ia baca, apa wiridan yang ia istiqomahkan, apa jam berapa yang harus ia pakai untuk munajat kepada Allah, apa yang harus ia mutolaah di tengah-tengah, di luar daripada dia ngajar. Dia hanya mau baca kitab tapi di depan orang saja. Dia tidak pernah dalam sendirinya merenungi kitab-kitab yang ia pelajari, yang ia pakai untuk ngajar, yang ia pakai untuk ceramah. Di ceramah nggak mutolaah. Dari tahun jeblot sampai sekarang ceramahnya itu aja babnya yang dibaca. Nggak ada perubahan sama sekali. Kenapa? Itu tanda dia nggak pernah mutolaah. Itu tanda ia jauh daripada apa yang ia lakukan. Jelas-jelas. Kalau sudah kayak gitu, wadail amanah, dan ilmu itu bukan membuat ia meningkatkan untuk menjadi orang yang lebih amanah. Ketika dititipkan barang, ketika dititipkan wakaf, ketika dititipkan hibah, ketika dititipkan amal, dia berani mencatutnya, ia berani memakannya lebih banyak daripada orang-orang yang harus ia menerimanya. Banyak contohnya, wa mukhalafatin nafsi, dan ia tidak berupaya untuk mengendalikan hawa nafsunya. Bagaimana ia merubah sikap, bagaimana ia merubah kata-kata, bagaimana ia merubah ibadahnya yang lebih baik. Kemarin sudah baik, sekarang harus lebih baik. Kemarin wudunya sudah bagus, besok isbagul wudu, lebih isbag lagi. Kalau lagi ceramah fikih luar biasa, membasuh tangan doanya ini, tangan kanan doanya ini, tangan kiri doanya ini. Kalau basuh muka doanya ini, kalau basuh kepala doanya ini. Tapi ketika dia wudhu nggak pernah dia baca itu doanya. Banyak ustadz yang kayak begini. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan semua apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita pelajari. Kenapa? Karena kalau kita nggak bisa seperti itu, maka ilmu yang kita sudah pelajari, apakah itu tafsir, apakah itu hadis, apakah itu fikih, apakah itu tasawuf, apakah itu tauhid, apakah itu ilmu akhlak, apakah itu ilmu agama yang luar biasa banyaknya, tidak dikatakan ilmu yang manfaat. Dan ini yang ditakuti oleh baginda Rasul. Sampai-sampai baginda Rasul mengajarkan kepada kita untuk ta'awudz daripada ilmu yang model gitu, untuk isti'adzah dari ilmu yang model kayak gitu dengan bacaan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma. Ini jelas. Jadi kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan otak kita nggak punya apa-apa, kita tidak berdaya apa-apa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu yang dapat menumbuhkan rasa takut kita semakin jadi kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan ilmu kita selalu menghiasi kita dengan kerendah hatian kita. Dengan ilmu kita mudah-mudahan kita lebih peka terhadap segala apa yang terjadi di tengah kita, terutama dalam diri kita, dalam hati kita. Mungkin kita sering khilaf, mungkin kita sering salah, mungkin kita sering lupa. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita sudah pelajari, ilmu itu mengingatkan kita dari kelupaan kita, dari keterlenaan kita. Dan mudah-mudahan ilmu itu selalu menasehati jiwa-jiwa kita, ruh batiniah kita. Dan mudah-mudahan ilmu itu selalu membaguskan kita untuk bisa beribadah kepada Allah dalam rangka mencari dan menarik ridhonya Allah dan Rasulnya. Semuanya kita minta, mudah-mudahan ilmu yang kita sudah pelajari, ilmu itu membentuk kita menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang tidak gampang berkhianat terhadap Allah dan Rasulnya, menjadi orang yang selalu takut kepada Allah, dan kita selalu memperbaiki diri kita, lahir batin kita perbaiki kata-kata kita perbaiki pendengaran kita perbaiki tatap mata kita. Yang kemarin merengut mudah sekali dari muka kita terpancar, mudah-mudahan besok menjadi ajar dengan ilmu yang kita miliki. Dan mudah-mudahan tatap sorot mata kita ini, masarat moto sarat mata yang teduh, yang menyejukkan hati jiwa-jiwa orang lain. Dan mudah-mudahan kita jelas-jelas orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk,
dan mudah-mudahan ilmu kita ini bisa menjadi ilmu yang manfaat, yang membiaskan cahaya dalam diri kita, dalam hidup dan mati kita, dalam amaliyah kita, yang membias juga kepada anak dan cucu kita, kepada keluarga besar kita. Mudah-mudahan kita tidak hanya pandai membaguskan diri kita, tidak hanya pandai membaguskan orang lain, tidak hanya pandai meluruskan orang lain, tidak hanya pandai menyadarkan orang lain, tapi kita juga mampu menyadarkan anak dan cucu kita. Mudah-mudahan anak cucu kita juga menjadi orang yang baik. Kita banyak para asatid yang hanya bisa menasihati orang lain, tapi tidak mampu menasihati keluarganya sendiri, tidak mampu menasihati istri-istrinya, tidak mampu menasihati anak dan cucunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang mampu kita amalkan dan juga menular kepada anak dan cucu kita untuk menjadi baik, begitupun kepada orang lain. Dan mudah-mudahan kita semua dengan ilmu kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah.